semua orang yang bekerja di tempat yang haram itu adalah dosa dengan keharamannya. Kalau bicara tentang keharaman, jangan hanya bicara bank konvensional saja. Kita tidak punya musuhan kalau tidak bermusuhan dengan orang-orang yang kerja di konvensional. Ada pekerjaan yang lain lagi. Selain bank konvensional ada. Yang itu ada urusan dengan riba. Allah bisnisnya nggak jelas seperti perusahaan-perusahaan minuman keras dan sebagainya dan sebagainya. Harapan kita adalah tetap ibadah mereka diterima karena mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka agar ibadah mereka diterima, kami kirim pesan. Jika Anda bekerja di tempat-tempat seperti itu, bank konvensional yang ada ribanya, maka agar puasa Ramadan Anda diterima, amal ibadah diterima, maka lintaskan diri dia dalam hati Anda niat untuk hijrah. Sebab niat hijrah itu sendiri seperti orang sudah hijrah. Tinggal untuk mewujudkan hijrah itu perlu waktu. Mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun yang akan datang. Mula-mula hadirkan ini. Kita himbau semuanya. Dan bahkan jika dibarengi dengan derai air mata setiap malam, kesedihan dia bekerja di tempat tersebut, maka Allah Maha tahu. Yang repot adalah menikmati itu semuanya. Bahkan diajak mengentaskan diri dari kumbang tersebut, nggak mau. Ya ini yang repot. Allah yang beri rezeki, Allah Maha Kaya. Jika Anda mengentaskan diri Anda dari kubang tersebut, Allah telah siapkan kok lahan yang indah, lahan yang hijau, lahan yang subur untuk mendapatkan rezeki. Karena jatah Anda ada, jatah kita sudah ada. Berapa sih jatah kita di dunia ini? Hanya bedanya apakah kita ambil dengan jalur kanan atau jalur kiri. Kalau Anda hidup di dunia ini jatah rezekinya 1 miliar, maka Anda harus mendapatkan 1 miliar. Tidak akan mati kecuali sudah habis 1 miliarnya. Hanya bedanya 1 miliar itu jalur kanan, jalur kiri. Biarpun kita ambil dengan jalur kiri nggak akan lebih, tetap 1 miliar. Hanya bedanya ini haram dan neraka. Kalau kita ambil dengan jalur kanan yang benar, ya tetap 1 miliar karena jatah. Bedanya selamat surga dan berkah. Itu maka kami himbau kepada siapapun yang masih berurusan dengan dunia-dunia riba semacam itu, Allah Tuhan Anda Maha Kasih kok. Tidak memandang ahli riba dengan pandangan murka selama-lamanya. Murkanya sifatnya sementara. Seandainya tobat diampuni oleh Allah. Bahkan menyeru Allah setiap saat. Di bulan Ramadan menyeru, di sepertiga akhir Ramadan meru hal min mustafir, mana minta ampun, mana yang tobat. Ditunggu oleh Allah Anda wahai orang yang masih urusan dengan bank konvensional. Yang penting satu, jangan Anda sombong dengan pekerjaan Anda. Kalau Anda sombong menikmati kemudian tidak ingin mengentaskan diri, maka itu yang susah untuk diterima. Nah, adapun ibadah-ibadah mereka, ya semoga diterima. Karena bisa saja ibadahnya nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Misalnya ibadah ya, dia dapat baju hadiah dari orang lain, kemudian dia dapat apa? Kemudian dia sholat di rumahnya, sholat di masjid, atau baju yang didapat daripada hasil kebunnya, mungkin saja. Yang memang tidak diterima oleh Allah adalah jika baju yang dipakai, makanan yang dimakan itu adalah dari makanan yang haram, dari baju yang haram, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doanya tidak dikabul oleh Allah. Jadi kita tidak boleh merendahkan seperti itu, seperti dalam pertanyaannya seolah-olah ini yang mengatakan begitu merendahkan, seolah-olah nggak ada kesempatan lagi bagi orang yang seperti orang membangun. Ya kalau dia tobat sadar dan benar, kalau dia menikmati, jadi ada bohongan ibadahnya. Bahkan kami tekankan, banyak yang tertipu adalah dia banyak bersedekah ini. Biasanya nggak abadi orang begitu tuh. Cepat berubah hatinya. Ibadahnya dahsyat. Sedekahnya ya luar biasa. Tapi ribanya juga nggak berhenti. Wah ini. Maka lebih bagus dia berhenti dari riba, nggak usah sedekah. Daripada sibuk dengan sedekah plus riba, sedekah dan riba. Bisnis ribanya jalan, sedekahnya banyak. Itu sebetulnya aneh orang begitu tuh. Lebih bagus mereka itu berhenti, tidak usah sedekah, berisi dulu urusan ribanya. Makanya kami selalu sampaikan pada siapapun yang berjuang di Al-Bahjah dengan rizkinya, dengan hartanya. Kalau bisa segera bersihkan harta dari itu semuanya. Biarpun perlu waktu, tempo. Tapi jangan sampai tidak peduli dengan urusan riba. Karena di hadapan Allah, ngajak perang dengan Allah, perang kok dengan Allah. Berarti memang merindukan kehancuran. Seperti itu. Jadi jangan rendahkan orang semacam itu, jangan dimatikan juga semangat kebaikannya, akan tapi hendaknya diarahkan, lanjutkan sholatmu, lanjutkan ibadahmu, lanjutkan puasamu, lanjutkan infakmu, tapi ayo sumbernya dibersihkan. Gitu. Karena sifat baik itu. Kalau sudah nanti sumbernya dibenahi, akan dia niat hijrah beres. Nah, tidak harus kita matikan, terima neraka, ini.
Tidak begitu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, basyiru wala tunaffiru. Kalau ngajak orang jadikan mereka senang, bukan jangan kau bikin mereka lari dan ketakutan. Wallahu a'lam bishawab.